Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari apa ini? Hari Minggu Hari dunia Minggu. maya. Ini apa ya? Apa ya panggilannya? Jadi setelah sekian lama tidak konten, akhirnya saya mau wawancara lagi sama siswa-siswa di SMK Bakti Karya. Kebetulan saat ini saya sudah sedang bersama asisten. Asisten Asia. Asisten bener. Benar. Asisten apa berarti Pak ini tuh? Pak Kadis. Asisten Pak Kadis. Pak Kadis apa sih? Kadis Ya. pendidikan ya? Kadis Pendidikan Di di Purwakarta. Purwakarta. Siapa nama beliau? Purwanto, Bapak Purwanto. Purwanto dari Purwakarta. Pangandaran. Aslinya Pangandaran nih Bapak. Oh iya? Asli Pangandaran. Masih Pangandaran, tapi P tetap Tapi tetap Pangandaran, Pangandaran Purwanto. Purwanto. Ya. Purwakarta Purwanto bisa juga. Aduh ya Allah. Hari ini kita bertemu dengan Edo, salah satu siswa dampingan saya ya, Dok. Dampingan ayah. Alhamdulillah akhirnya setelah sekian abad saya menemukan siswa yang bermasalah terus. Bermasalah Akhirnya terus. dapat yang berprestasi. Aduh. Taslim Yusril kalau Anda nonton gitu. Anda dalam catatan itu. Dan orang-orang yang ada lah. Nah, Dok, mungkin mulai dari perkenalan dulu kali ya. Edo ini nama panjangnya Alfredo Yance Sama. Oke, yang jadi nama keluarga yang mana? Yang sama. Sama. Yance itu apa? Yance itu ya nama tengah ya nama tengah saya. Memang dikasih dari Memang orang dikasih tua. dari orang tua. Oke. Artinya apa Yance? Yance itu kalau nggak salah dia ya, kalau saya pernah baca di buku Yance itu artinya orang Inggris. Hah? Maksudnya? Nggak Ada tahu. orang Inggris namanya Yance. Ya bukan, Yance itu artinya orang Inggris. Bahasa apa itu? Ya itu dari bahasa apa ya? Baca buku di mana kamu Yance itu Itu bahasa ada buku yang terjemahan nama-nama, Oh, iya. yang pengertian nama-nama. Nah, Itu sempat cari tuh, tapi kalau nama Edo nggak ada, cuma Yance doang. Yance itu orang Inggris artinya. oke. Yance itu artinya orang Inggris. Kenapa dikasih nama Yance kira-kira? Nama orang Inggris. ada banyak sekarang imigran di Inggris memang. Jadi nggak masalah gitu. Nggak tahu sih, tapi itu memang nama dari kakek. Oke. Nama dari kakek juga. Kakek Dikasih yang oleh kakek. dikasih oleh kakek. Apakah dari toko atau dari apa gitu? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Alfredo ini kan masuk ke Bakti Karya di SMK Bakti Karya gitu ya. Dari tahun 2000 berapa ya? 22. 2022 ya. Berarti berangkat ke Bakti Karya nggak pakai tes COVID? Nggak pakai tes COVID. Nggak pakai ya? Nggak pakai. Pakai. Nggak pakai. Ada vaksin. Oh ya, ada persyaratan vaksin. Ada Ya? persyaratan vaksinnya. Oke. Tapi berarti selama SMP dulu SMP tuh berarti di masa-masa COVID lah ya. Masa-masa COVID. Nah, Saya nggak waktu SMP itu masuk kelas 1 itu sekolah cuma 2 bulan doang. 2 bulan atau 3 bulan lah. Kelas Setelah- 1 SMP? Kelas 1 SMP tuh. Oke. Setelah itu libur sampai masuk lagi pas mau ujian kelas 3. akselerasi. Masuk libur lulus. itu. Gimana itu perasaannya jadi anak yang seperti itu? Maksudnya di masa SMP kan masa-masanya nakal-nakalnya ya kalau Iya, zaman betul, saya kan. betul. Tapi tidak mengalami interaksi dengan teman-teman di sekolah itu gimana? Ya itu gimana ya, mungkin ada rasa penyesalan juga, nggak bisa ngerasain masa-masa bersama teman-teman SMP. Nah, Tapi karena waktu itu saya langsung kembali ke kampung mama, Nah. habis itu kerja di perusahaan kelapa sawit, jadi ya kamu kerja di perusahaan kelapa sawit? perusahaan kelapa sawit Berapa digaji sehari? digaji per bulan. Oh, per bulan. Per bulan. Kalau gaji pokok itu ada berapa ya? 2.100.000. 2.100.000 SMP. SMP waktu Sudah dapat penghasilan 2.100.000. Lebih tinggi dari gaji saya. Waktu itu kerja di perusahaan kelapa sawit, jadi Oke. pemanen, akad pemanen ya Nah, selama hampir setahun full lah saya Kelas kerja berapa di- tuh berarti? dari pas libur SMP Oh. kelas 1 tuh.
balik ke kampung. Karena berarti industri kelapa sawit masih tetap jalan. Masih gitu tetap ya? jalan, masih tetap jalannya. Terus akhirnya ketemu belajar tuh di mana? Apakah ada penugasan di ini masa-masa liburnya itu? Pas ketemu belajar Apa yang kamu pelajari di SMP apa berarti kalau yang pelajari libur sampai kamu lulus tuh? apa ya yang saya pelajari? Hilap ya. Hilap. Lama di Purwakarta nyebutnya hilap. Ini deh, tapi dulu itu saya sempat ngobrol sama kamu, terus sempat ngobrol sama orang tua ya. Katanya Iya, kamu itu jago matematika dulu. Ya, Entah waktu SD atau SMP. Waktu SD betulan. SD. Pernah ikut olimpiade matematika juga. Pernah tingkat ikut. kabupaten ya. Seberapa jago matematika kamu menurut kamu? Kalau waktu itu ya Paling pintar lah ya di kelas. iya paling bisa lah pintar di ya. kelas waktu SD ya betul bisa. Tapi akhirnya SMP nemu jeda Jadi sekolah. Wah Itu gimana perasaannya dari orang yang paling pintar di kelas akhirnya nggak nemuin sekolah? nggak nemuin sekolah ya, itu rasanya kayak gimana ya? Ada apa ya? Di saat sekarang apakah ada penyesalan atau ada apa ya? Atau merasa beruntung malah? Kalau rasa penyesalan sih nggak ada sih yang, tapi libur itu juga saya dapat waktu di perusahaan itu saya tidak ini yang bukan tidak dapat apa-apa, cuman saya dapat pelajaran yang memang bukan pelajaran di sekolah. Apa pelajaran? Pelajaran bertahan hidup lah di hutan waktu itu. Oh. Jadi ya selama di perusahaan kapal pesawat itu saya kan sering ikut om saya yang nomor 4, adik mama saya yang nomor 4. Nah dia itu kan seorang pemburu juga. Nah jadi hampir selama setahun tinggal di perusahaan kelapa sawit itu, selain menghabiskan waktu di dalam kebun kelapa sawit, saya juga menghabiskan waktu di hutan. berburu gitu. B2, berburu B2. Ya babi aja kenapa harus B2? Berburu babi, bikin jerat babi, berburu kasuari, pokoknya segala macam. Berburu kasuari. Berburu kasuari, berburu apa lagi ya? Masih banyak. Ada kusu-kusu, biawak, semuanya yang dalam Tapi hutan. karena memang budaya di sana juga. Karena memang budaya di sana masih gitu, Ang. Jadi ya, Apa yang akhirnya kamu petik dari bertahan hidup di hutan yang kamu ingat sampai sekarang? yang saya ingat sampai sekarang, Apa prinsip-prinsip tinggal di hutan gitu? ya selama kalau yang saya dapat itu ini cuma satu yang pelajaran yang selama tumbuh-tumbuhan atau air yang masih dikonsumsi oleh hewan, mau itu burung ataupun hewan-hewan darat, itu bisa kita konsumsi dari Berarti kalau hewan aja bisa makan, kita juga harus bisa. Iya. berarti di situ penandanya gitu Jadi ya. penandanya iya hewan itu. Kalau ada misalkan ada bangkai mayat di sekitaran air itu, berarti kemungkinan itu berbahaya gitu. Berbahaya gitu ya. Jadi ya misalkan ada daun-daun yang dimakan oleh burung atau hewan apa gitu, berarti daun itu biarpun kita baru lihat itu bisa dimakan. Oke. Jadi ya hewan itu Lihat burung makan daun, berarti daun itu bisa dimakan. Itu lah buah-buahan apa yang baru kita lihat tapi itu dimakan hewan, itu nggak apa-apa buat kita. Jadi ya itu pelajaran yang itu nginep gak di hutan? kalau nginep saya 12 hari yang dalam hutan waktu itu. 12 hari itu 12 makan hari. apa aja berarti? 12 hari itu Kita dimakan hasil buruan atau makan hasil buruan betul. Jadi waktu itu kita sampai ada 3 biawak yang busuk kan, gara-gara dimakan. 3 biawak yang busuk karena kita waktu itu karena dapatnya juga lumayan ya, ada kasuari seekor, babi hutannya 1, cuman yang kecil, babi hutan masih anaknya lah. Aku penasaran, burung kasuari itu kan dia masih burung liar gitu ya. Iya masih. Rasa dagingnya itu gimana? Keras kah atau kayak ayam kah? Keras. Kasuari keras yang. Karena saya yakin kalau burung hutan kayak gitu pasti ada alot-alotnya kan. Alot apa tuh? Aduh, alot itu apa ya? Alot itu kalau digigit susah gitu. Iya keras, daging burung kasuari itu keras Ang. Jadi saya biasa kalau lagi kalau dagingnya dimasak kayak aku bikin kuah atau direbus itu ya masih bisa dimakan. Tapi kalau bakar sudah. Saya nggak akan sentuh itu. Jadi memang harus diproses agak lama gitu. Agak lama iya. Tapi tahu kasuari itu dilindungi? Tahu anjing. Tahu kasuari dilindungi.
Ini video berbahaya. Tapi gak apa-apa lah ya. Ya tapi gimana lagi ya? Ya, Karena iya. di hutan kan. Iya, tuh cuman spesies kasuari di sana itu memang masih banyak kan. Oh gitu. Masih banyak. Banyaknya itu bukannya kasuari itu hanya si betinanya itu kan dia berganti-ganti pasangan kan? Gini-gini Yang pasangan ya. nungguin telurnya itu kan si jantan ya. Si jantan ya. Iya. Betul, Bang. Itu betul. Artinya kalau jantannya sedikit, betinanya kemungkinan bisa kemungkinan punah. Kan? Bisa sih. Nah, yang diburu itu yang jantan atau yang mana aja? Yang mana aja? Oh, yang kena pokoknya. Yang kena pokoknya itu. Duh, bahaya ini videonya nih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Iya. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Aduh, ini kehalang dok. Nah, oke, itu kehidupan selama di Papua. Selama di Papua. Saya nggak mau nanyain gimana perasaan datang ke Bakti Karya lah ya. Iya, Cuma iya. itu mah biasanya di Metrum lah ya. Metrum kan nanyain Iya. gimana dari Papua ke sini. Gitu. Nah, saya mau lebih tanya, menurut kamu, oh ya, kamu kan kemarin sudah PKL atau magang di Purwakarta. Di Purwakarta Lama betul. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan tuh ngapain aja? Selama 6 Sama bulan. Pak Kadis kan? Sama Pak Kadis ya. Pak Kadis Purwanto gitu. Itu ngapain aja? Ngapain aja yang sih. Jadi saya Tugas tuh, utama kamu apa? tugas utama tuh ada 4 kayaknya. Ah, Jadi tugas utama saya yang pertama itu mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Kadis. oke, berarti ngamera. Ngamerain ya. Ah, Mau itu Bapak Kadis lagi kasih sambutan atau jadi pemateri atau jadi narasumber atau segala macam harus pakai apa tuh? Pakai HP, pakai kamera? pakai kameranya, ada handycam. Oh, kan. Ada handycam. Nah, setelah itu yang kedua mengelola. Oke. Terus apa namanya berperan aktif dalam channel YouTube-nya Pak Purwanto sendiri. Ada Purwanto channel. Mau itu menjadi kameramennya, editor ataupun hostnya, talent. jadi talentnya. Oh, oke. Nah, habis itu Berapa kali kamu jadi talent? ada udah lebih dari 5 kali lah. Oh, banyak lah ya. Udah banyak ya. Oke. Jadi apa tadi? Mendokumentasikan, Saya setiap kegiatan berperan aktif. berperan aktif. Setelah itu ada ini lagi kan di rumah itu. Kalau saya itu sebenarnya PKL-nya Ah, di rumah Pak Purwantonya. Jadi di rumah Bapak itu ada yayasan namanya Yayasan Uning Ati. oh, apa itu Yayasan Uning Ati? Yayasan Uning Ati itu yayasan. Iya, yayasan terus apa? Maksudnya bergerak bidang apa gitu? Jadi ya bergerak di bidang ada pendidikan, Ah, ada sosial, ada keagamaan dan satu lagi lingkungan hidup. oh, oke. Jadi Berarti ada ada sekolah? Ya, di sana ada sekolah, ada sekolah. Tapi sekolahnya itu non formal PKBM. Oh Itu, iya. ya. Namanya apa? PKBM Rumah Tumbuh. Rumah Tumbuh. PKBM Rumah Tumbuh. Yang datang ke sana, tapi lanjut aja dulu. Ada apa lagi? Nah, jadi di sana tuh ada dalam bidang 4 bidang di sana. Satu lagi apa? Ya, itu apa? Sosial, keagamaan, Enggak kan? lingkungan hidup. Kamu tugas utamanya. Oh iya tugas utama saya. dokumentasi, berperan aktif dalam channel, Nah, yang ketiga ini terus di yayasan. di yayasan. Ah, Yang terakhir ini saya tuh harus produktif, Bang. produktif itu apa? Menghasilkan konten untuk sosial media pribadi saya. Oh, oke. Harus produktif. Contohnya? Ya, contohnya kayak harus setiap hari itu harus punya postingan di IG ataupun di akun Facebook. Kenapa itu? Siapa yang nyuruh? Apakah dari sekolah Dari atau Bapak Purwanto langsung. Pak Purwanto langsung? Dari Bapak Purwanto langsung. Dan juga ini yang saya tuh dikasih tanggung jawab untuk mengurus sebuah kebun dalam rumah. Nah, Oke. kebun itu awalnya tuh belum ada nama, tapi setelah diurus sama saya langsung Bapak Purwanto kasih nama Talun Edo Papua. Wih, apa? Talun Edo Papua. Apa talun itu apa? Talun itu kebun ya kalau nggak salah. Oh, Kalau nggak bahasa salah, Sunda. Bahasa Sunda iya. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Saya baru tahu ini, malah belajar dari orang Papua. Talun Edo Papua, dikasih nama Talun Edo Papua. Si taman itu ya. Si taman itu. Jadi kalau saya ke rumah dinas atau rumah pribadi? itu rumah pribadi. Ke rumah pribadinya Pak Purwanto, nanyain Talun Edo Talun Papua, Edo Papua. di mana Di gitu. mana iya. Pasti ada. Ada itu ada. Oke. Kamu ngapain aja di taman itu? Ngelola apa aja? Ngelola ngerawat tanamannya, kalau ada yang mati Oh, diganti. maksudnya tanaman apa tanaman? Tanaman di kebun itu ada bayam Brazil. Itu yang saya baru-baru tahu ya, ada bayam Brazil. Jago main bola nggak?
Ya. Jago main bola enggak kalau Bayam Brazil? Terus Bayam Brazil terus? Ada Bayam Brazil, ada satu lagi namanya apa tuh yang ada ginseng Jawa. Ginseng Jawa. Oke, Ginseng, ini ginseng. ini tumbuh-tumbuhan diidentifikasikan berdasarkan kesukuan ya. Ya mungkin ya. Apa yang dari Papua apa nih? Yang dari Edo talun Papua. talunnya yang dari Papua itu. Berarti ada ginseng Jawa, Ginseng Jawa, Bayam Brazil. Bayam Brazil yang ditanam di talun Talun Edo Edo Papua. Papua. Luar Iya. biasa. Terus ada satu lagi yang itu tuh enak tuh kalau dibuat jus daunnya tuh. Aduh. Apa? Namanya tuh kayak nama-nama apa namanya? Apa? Nama-nama sains gitu jadi kayak Oh. susah nyebutinnya jadinya lupa guys. Itu Oke. pokoknya enak daunnya tuh kalau dibuat jus, wah mantap sekali. Itu di kebun saya tuh ada 5 atau 6 itu saya tanam tuh. Wah, Aku mau tanya, di sana kan kalau magang biasanya ada yang ngedampingin ya? ada yang dampingin ya. Ada yang mengarahkan ini cara kerja di bidang ini tuh kayak gini loh gitu. Nah, kamu ada nggak yang kayak gitu? Ada banyak kan enggak usah. Banyak? Bukan ada kalau yang Ada lah ada beberapa ada gitu. beberapa iya. Cuman kalau yang memang hampir setiap hari sama saya berdampingan setiap hari ke kantor bareng itu ada Abang Bahis, Bang Ari sama Bang Roberto. Nah, oke. Nah, Tiga orang ini ini mendampingi kamu dalam hal yang berbeda atau sama aja? 3 orang ini Maksudnya apa ya? Membimbing kamu dalam hal berbeda atau berbeda. Kalau Bang Bahis ini dia membimbing lebih ke pengelolaan kamera, cara mengoperasikan kamera, sama ini yang apa namanya bertahan hidup di hutan? Kamu tadi. sama ini apa namanya jadi kayak dia tuh lebih jadi dari lewat Abang Bais ini juga saya tuh bisa mengoperasikan kamera sama bukan kamera handycamnya. Kamera handycamnya mengoperasikan kamera handycamnya sama Handycam itu kan handycam. handycam. Kamera yang di Kamera tangan. di tangan ya betul. Handycam sama ini apa namanya, jadi Bang Bais itu juga memaksa saya untuk ini bisa lebih berkembang. Oke. Bisa Berkembang dalam bidang apa? berkembang dalam kan saya sering apa namanya keluar di channel YouTube Pak Purwanto. Nah dan itu yang membimbing saya kan Abang Bais itu. Jadi dia sering mengingatkan, Dok, nanti kalau misalkan kita wawancara kamu kan harus bisa cari pertanyaan sendiri, sudah harus bisa bikin pertanyaan sendiri, harus bisa berkomunikasi dengan orang. Coba kita cek. Coba kamu bikin pertanyaan ke saya. Ya. Jangan. Gimana mah? Cager dong. Sawang sulna dong mah cager. Oke. Jadi ya Itu sama Kang Faiz. sama Bang Bais. Kang Faiz. Terus Kalau sama Abang Ari itu dia itu lebih ke pengambilan angle-nya. Soalnya kualitas untuk video yang Abang Ari mau itu harus bagus lah. bagus ya. Jadi nggak boleh asal tuh. Nah, Di cara untuk bikin move, cara untuk pengambilan kamera move-nya supaya kelihatan bagus kayak gimana. Kalau dia stay aja kelihatan bagusnya gimana itu lewat Abang Ari. Kalau Bang Roberto itu dia tuh lebih mengajarkan tentang kesabaran bekerja. nah ini menarik nih. Maksudnya kesabaran bekerja ke sebelah mana nih? Jadi kalau misalkan kita bekerja sama orang itu ya Nah. namanya kan kita juga bekerja sama orang, jadi harus lebih kuat. Bentar, ini ngerekam nggak ya? Oh ngerekam. Kau Alhamdulillah belum tidur dong ini dok. belum tidur kan? Belum tidur saya. Waduh, kita lanjut ya. Lanjut. Jadi abang Berto itu, jadi ya dia tuh biarpun banyak tugas dia tetap santai itu kerja. Jadi dia bilang ya ginilah Dok, mau gimana lagi, namanya juga kita bebas sama orang harus kayak gini. Kalau enggak ya mau gimana lagi. Oke. Jadi ya lebih santai gitu kalau sama Bang Berto. Nah, jadi kalau 3 orang ini sebetulnya kerjanya di medianya Pak Purwanto. Di medianya Pak Purwanto sama di Dinas Pendidikan. Oh. Pengelola media Dinas Pendidikan juga mereka itu. Ya, sih. Nah, dari 3 orang ini berarti si Bang Faiz sebagai apa? Bang Bais itu Di dalam tim itu. Kalau di dalam tim itu Bang Bais sebagai awalnya kameramen. Hmm. Kameramennya Bapak Purwanto untuk YouTube, sekaligus kalau di Dinas Pendidikan itu Abang Bahis itu apa ya namanya itu? Apa? Staff kah atau? Iya dia juga termasuk staffnya, cuman
kalau pekerjaan itu apa ya, waktu itu dia sempat bilang kan. Ah, udah lupa. Oke, Oh, ya. yang ingat. Antara 3 orang tadi. Nah, kalau kalau Bang Ari dia tuh dia tuh ini pengelola media sosialnya Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Yang megang media sosial. Yang megang media sosialnya. Dia tuh lebih fokus di Instagram juga, tapi lebih fokus postingan-postingannya tuh di Instagram dia. Instagram. Nanti orang bisa cek sendiri Instagram Dinas Pendidikan itu Apa dong? Di spill dong. nama IG-nya Pendidikan Kita. Guys. Pendidikan Kita. Nah, di situ bisa dilihat jadi pengambilan gambar yang kan semua itu hampir semuanya itu kan diambil sama Bang Ari. Jadi bisa dilihat nanti itu. Jadi kualitasnya kayak gimana. Jadi move-nya memang kayak ya agak-agak lain gitu, Bang. Bagus tapi itu. Nah, satu lagi? Bang Roberto, kalau Bang Roberto itu dia lebih ke di PGRI dia, di PGRI-nya. Jadi dia tuh kayak operator bukan nih, operator ya, untuk ngurus-ngurus surat apa segala macam. Oh, iya. Itu namanya apa ya? Ya, admin mungkin ya. Admin mungkin bisa dibilang admin. Nah, adminnya PGRI dia. Oh. Sekaligus juga editornya Bapak, editor YouTube-nya Bapak. Oh. Jadi kalau Abang Baik kameramen, Bang Roberto editornya. Oke. Purwanto channelnya. Oke. Karena ini di SMK gitu. Iya. Dari 3 orang ini yang kamu pelajari kan, kalau tadi Bang Roberto yang kesabaran. Bang Roberto yang kesabaran. Dari yang 2 orang lagi, karakter apa yang menurutmu saya harusnya belajar dari Bang Faiz dan Bang siapa? Bang Ari. Bang Ari. Kalau Bang Roberto kesabaran kan? Kesabaran nih. Udah dapat tuh. Udah dapat. Nah, yang 2 lagi. Kalau Abang Ari itu saya belajar ini ya. Jadi semua itu harus tepat waktu, belajar tepat waktu, belajar harus. Bang Ari itu misalkan dia tuh wah pokoknya orangnya tuh harus tepat waktu. Kayak gimana ya? Kalau contohnya itu kan waktu setiap di sana kan ada ya kebanyakan sekolah-sekolah kan mereka ini apa namanya? Kan pasti ada kegiatan masing-masing. Nah, jadi dia tuh misalkan kalau di sekolah satu ini ada kegiatannya jam 6, dia tuh di sana sudah harus dari jam 5. Dari jam 5 udah harus di sekolah itu. Okay. Jadi ya lebih harus. Jadi saya belajar cepat waktu itu dari dia. Okay. Jadi kalau misalkan besok dia suruh saya ikut, langsung saya tanya jam berapa. Nah, misalkan jam 7. Berarti Jam 6 harus sudah siap. Iya. Oke, kalau dari Bang ini? Kalau dari Bang Bahis. Bang Faiz. Kalau Bang Bahis dari Bang Bahis itu kalau sama Bang Bahis kan dia baru 22 tahun dan umur kita kan belum jauh beda, jadi masih agak ya dekat lah ya. Dekat sekali saya sama dia tuh, Bang Bahis. Apa yang kamu pelajari dari sosok Bang Bahis? Bahis apa Faiz? Bahis. Ya. Nah. Kalau dari Bang Bahis apa ya? Abang Bahis. Apa? Nah, kalau dari Abang Bahis ini tentang konsistenan. Konsisten. Wah, dia itu tuh biarpun sakit tetap harus ini. Dia belajar konsisten tuh dari Abang Bais juga tuh. Okay. Jadi biasanya ini saya tuh waktu awal datang 3 bulan di awal itu jarang mau posting video, tapi karena mulai dari lihat Abang Bais yang wah dia tuh kan apa namanya operator yayasan PKBM, jadi dia tuh yang mengurus data-data juga sekaligus kameramen ini Pak Purwanto. Jadi kan kalau mengurus data-data kemarin tuh sempat sibuk kali tuh dia tuh mengurus data-data ini, tapi di sisi lain dia juga harus ikut Bapak untuk ini, jadi setiap hari harus kayak gitu dia tuh. Nah, jadi dia tuh tidak pernah minta apa namanya libur atau nggak masuk kerja sama sekali, dia tuh konsisten terus dia kerja. Jadi saya tuh lihat dia secara langsung seperti itu langsung kerjaan saya ini cuma ngerekam ini terus serahin ke dinas, terus kegiatan di yayasan kan juga agak lumayan sering ya, nggak terlalu setiap hari lah kalau kegiatan di yayasan. Jadi masa untuk setiap hari ada postingan aja saya nggak bisa gitu. Jadi ya mulai dari 3 minggu kemudian ya udah video kita udah 80 postingan. Kalau misalkan dari awal saya konsisten mungkin udah 100 lebih yang. Oke. Jadi bermakna sekali ya. Bermakna sekali yang. Prakerin di mana mungkin apa ya namanya? Yayasan Bening Ati. Oke. Nah, saya mau tahu pendapat Edo sebagai orang Papua di Purwakarta. Purwakarta itu menurut Edo seperti apa?
Purwakarta. Hmm. Itu Kan emang kan main-main tuh sama ini. iya main-main. Keliling. Keliling. Apakah secara secara budaya seperti apa, atau mungkin aneh nggak ketemu orang Purwakarta ketemu orang Papua? Itu kan kalau di Pangandaran sering tuh. Kalau di dekat-dekat sekolah masih udah biasa udah kan? biasa ya. Tapi kan kalau agak jauh misalkan ke Pangandaran atau kemana kan suka 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 norak ya orang Pangandaran itu. Kalau kalau agak jauh dikit itu lihat orang Papua. Nah di Purwakarta apakah setoleran atau masih aneh gitu kalau lihat orang Papua? Masih aneh. Masih aneh. Masih aneh. Ketemu anak-anak SD tuh ini. Ketemu anak-anak SD. Heeh. Kalau Kan ketemu pasti kunjungan dong. kunjungan Ya, ya, ke kunjungan. sekolah-sekolah. Jadi ya biasanya saya jadi pusat perhatian juga, tapi bukan pusat perhatian guru-gurunya, anak-anaknya. Ngapain aja yang kayak kamu ini? Kalau sama anak-anak. Kalau sama anak-anaknya ya saya tuh nggak terlalu punya ini sih, apa namanya, waktu untuk ngobrol sama anak-anak. Soalnya bapak kan kalau langsung datang tuh langsung sambutan. Jadi Karena harus ikutin iya. terus ya. Jadi setelah sambutan langsung pergi lagi. Hmm. Jadi ya mungkin saya cuma sapa-sapa doang. Jadi artis gitu Jadi ya. artis gitu. siap. Oh tadi Purwakarta menurutmu gimana? Purwakarta. Purwakarta itu tempatnya istimewa sekalian. Anda review lah, review jujur. Review jujur ya. Kalau untuk orang-orangnya ya kan sebenarnya saya tuh ada juga sekolah dari Papua. Bukan sekolah dari Papua, sekolah ada anak-anak Papuanya. Cuman anak-anak Papua di sana kurang apa namanya? Kurang keliling-keliling lah. Jadi mungkin belum ditahu. Jadi mereka tuh masih tenang aja di sekolah mereka. Nah, jadi orang-orang di sana tuh masih ya bisa dibilang tuh lihat saya tuh kayak gimana gitu, kayak agak lain. Ya tadi lah kalau kayak di Pangandaran agak jauh dikit Agak dari asrama kan. Iya, langsung. Agak ini kan. Jadi ya orang-orang di sana masih kayak gitu. Cuman penataan kota di sana tuh Rapi. bagus kan yang. Apa yang menarik buat? Jadi di sana tuh masih banyak apa namanya gapura-gapura di pinggiran jalan, di persimpangan jalan tuh masih banyak gapura. Terus di sepanjang kota itu ada lampu-lampu gitu yang pokoknya coraknya itu masih khas Sunda gitu. Oke. Nah, terus penataan kotanya juga rapi, bagus, taman-tamannya itu tersusun rapi, terus setiap kali ada persimpangan itu ada patung-patungnya. Jadi itu indah dari sisi kota dari ini. Aku jadi penasaran. Kamu kan sempat ngobrol sama pasti ada kesempatan ngobrol dengan Pak Purwanto kan? Wah, iya. Dan kalau saya dengar dari cerita-cerita Pak Purwanto ini kan memang punya punya gagasan yang menarik soal pendidikan. Soal pendidikan, iya. Nah, apa yang kamu serap dari perbincanganmu dengan beberapa kali dengan Pak Purwanto soal pendidikan kah? Apakah pernah dikasih wejangan kah, atau dikasih amanah kah gitu? Jadi kalau dari Bapak Purwanto itu menginginkan pendidikan yang berkarakter. Jadi dalam artian karakter itu ya kita harus mengenal karakter diri kita sendiri. Karakter itu kan bisa dari jati diri dan juga dari mana kita berasal. Oke. Maksudnya gimana tuh? Dari mana kita berasal. Nah, misalkan Pak Purwanto tuh sekarang lagi kan pendidikan berkarakter nih, pendidikan berkarakter yang memang karakter utama orang yang tinggal di Jawa Barat itu kan adalah daerah Sunda. Nah, jadi anak-anak SD itu harus lebih diajarkan tentang kebudayaan mereka. Sehingga dari situ kan bisa kebudayaannya bisa terus dilestarikan, dikembangkan. Dan juga Pak Purwanto ini suka sekali sama pendidikan yang maksudnya berkarakter itu bisa lebih mencintai lingkungan sekitar. Oke. Karakter mencintai lingkungan, mengenali jati dirinya. Okay. Itu yang di Purwakarta itu memiliki satu istilahnya Tagline? Bukan tagline, jadi Moto? kayak Visi? kan Misi? Apa ya namanya ini? Jadi itu namanya itu Tujuh Poyatikan. Tujuh Poyatikan itu. Nah, jadi hari Senin namanya itu Hari Senin Ajik Nusantara. Ajik Nusantara itu maksudnya apa? Ajik Nusantara itu ngetes. Apa ya, waktu itu saya sempat baca tuh baca ininya. Soalnya saya juga kan pernah bikin tapi Ajik Nusantara namanya. Hari Selasa
Selasa itu Mapak Buana. Bener, yang Ajeng Nusantara karakternya maksudnya apa? Apakah ada khasnya hari Senin tuh ngapain gitu? Atau enggak? Ada. Jadi Ada, setiap hari itu ada khasnya sendiri-sendiri ya. Oke, oke. Nah, tapi saya lupa hari Senin ini Oke, apa nih? Ajeng Ajeng Nusantara. Nusantara. Yang kedua, Yang kedua Selasa Mapak Buana. Mapak Buana. Mapak Buana. Mapak itu berarti Mapak. Buana itu bumi kan? Bumi ya. Ya. Terus Jadi Selasa Mapak Buana. Kalau Selasa Rabu, Mapak Buana. Rabu Maneh di Sunda. Maneh di Sunda. Maneh di Sunda. Oke. Rabu, jadi hari Rabu itu setiap anak SMP atau SD itu harus menggunakan pakaian khas Sunda ke sekolahnya. Oh, aku ngerti. Apa? Nusantara itu? Ajek Nusantara. Ajeng Nusantara itu berarti putih abu atau putih merah. Putih abu atau putih merah. Nah, kalau yang kedua Selasa Mapak Buana. Mapak Buana tuh berarti pakai pakaian apa? Kalau Selasa Mapak Buana mereka menggunakan pramuka kalau nggak salah hari Selasa. Oh, oke, tanah. Ya. Pramuka, Warna Bang. pramuka kan bajunya warnanya tanah. Warna tanah. Oh iya. Oke, terus Jadi kalau hari Rabu itu Maneh di Sunda. Maneh di Sunda. Maneh di Berarti Sunda. menggunakan kebudayaan asalnya. Kebudayaan asalnya. Kebudayaan terdekatnya. Budaya terdekat. Ketiga, Hari ke Kamis. Kamis itu Nyanding Wawangi. Nyanding Wawangi. Nyanding Pakai apa Wawangi. tuh? Kalau hari Kamis pakai apa ya? Nah, Nggak tahu cuman kalau hari Kamis itu ciri khasnya itu mereka membawa beras dalam kantong itu kalau zaman dulu itu dipakai untuk menyimpan uang. Tapi kalau zaman sekarang itu dipakai isi beras. Aduh, apa namanya? Kantong kecil apa ya namanya? Kunang, kanyut kunang. Kanjut kunang. Ah iya mungkin. Kanjut itu bukan? kunang. Kanjut kunang. Bukan ya? Bukan kayaknya bukan. Oke, lanjut. Nah, jadi hari itu hari Kamis, Nyanding Wawangi. Nyendih Wawangi. Nyanding Wawangi. Oke, terus hari Kamis, Jumat. Hari Jumat itu nyucikan diri. Agama berarti, pakaian agamis. Pakaian agamis. Oke. Kami Jumat nyucikan diri. Kalau Sabtu Minggu itu libur. Jadi Sabtu Minggu itu Oh. betah di Ima namanya. Betah di Ima. Sabtu Minggu betah di Ima. Menarik. Sabtu Jadi Minggu betah di Ima. setiap harinya itu diberikan nuansa tersendiri. Diberikan nuansa tersendiri. Oke. Itu Dari mulai mengenal negaranya, mengenal dari mulai mengenal negaranya, mengenal tanah yang dia pijak, kebudayaan terdekatnya, terus apa agamanya. Tapi yang Kamis tuh masih belum ketemu ya ini. Kenapa membawa beras di dalam dompet itu ya? Nah, jadi beras itu nanti dikumpulkan tuh. Oke. Dikumpulkan, setelah dikumpulkan nanti dibagi lagi kembali, tapi dibagi yang kembali itu diutamakan untuk anak-anak yang bisa dibilang kurang mampu. Dan juga sama fakir-fakir miskin di sekitar daerah itu sekolah. si dompetnya disediain oleh pemerintah daerah. Dompet atau itu bawa sendiri? enggak, itu karena harus punya di rumah masing-masing itu dompet masing-masing. itu, karena itu kan salah satu apa namanya kantong yang bisa dibilang khas Sunda. Sunda, jadi harus punya. Bentar, yang bentuknya dari apa? Dibuat dari apa? Dari pandan bukan? Dari Ya? dedaunan itu. Bentuknya itu bukan Kulit. dari kulit. Oh, dari kulit. Dari kulit. Saya aja masih bodoh soalnya urusan budaya Sunda nih. Masih harus banyak belajar. Sudah setengah jam dong, nggak kerasa dong. Oke dok, masih banyak sebenarnya saya pengen kali ya. Tapi waktunya udah cukup panjang lah ya. Cukup panjang. Iya, kita kapan-kapan lanjut lagi. Oke, siap Bang. Tapi ini sambil saya mau mudah-mudahan ini konsisten lagi, kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari SMK Bakti Karya tentang pengalamannya menelaah alam sekitarnya. Asik ya. Jadi aku tidak sedang menggali lebih dalam kebudayaan daerahnya, tapi bagaimana teman-teman merefleksikan lingkungan yang dialami saat ini gitu. Betul. Aku tertarik ke situ. Dan mungkin mudah-mudahan Edo juga mau berkenan nanti di produksi selanjutnya jadi tim, karena kan tadi pernah ngedampingin Pak Purwanto yang bidang budaya. Betul. Aku lagi nyusun sebuah ini dok ya, nyusun sebuah konten. Iya. Gimana caranya aku nggak mikirin
mudah-mudahan aku konsisten gak mikirin viewsnya, Nah, tapi aku mikirin gini, suatu saat ini bahkan diriku Iya. sendiri suka kebingungan belajar budaya Sunda sebagai suku, sebagai entitas atau sebagai tadi ya sebagai identitas diri, betul betul. karena referensinya itu agak sulit ditemukan. Ya kalau nyari di Google mudah, tapi bukan dari penutur langsung, bukan dari pengalaman langsung gitu. Iya. Saya jarang bisa ketemu sama budayawan terus bisa menggali langsung, dan saya yakin anak saya mungkin akan lebih sulit lagi Nah, ketemu budayawan langsung, ketemu dengan artefak budaya langsung langsung. ya. Dan saya pengen mungkin di konten-konten selanjutnya akan adalah namanya, nama kontennya ada, tapi kita akan menggali soal budaya-budaya di sekitaran paling dekat aja. Paling dekat aja dulu ya, betul. Bener. Tadi kan apa? Yang diri di situ. Yang hari Senin, Selasa, Rabu. Hari Rabu apa? Maneh di Sunda. Maneh di Sundanya. Jadi mengenal jati diri Sunda. Tertarik. Nah, Mudah-mudahan konsisten ya, Dok. Doakan Siap. saya, Dok. amin, pasti konsisten. Siap. Dan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi juga dengan Edo dengan pembahasan yang lain-lainnya. Oke, masih Nah, banyak yang siap. Masih banyak. Masih banyak. Pengalaman di Purwakarta 6 bulan, Boy. 6 bulan. Masa cuma ceritanya segitu doang gitu. Tapi Edo sudah mengajari saya tentang Senen Nusantara, Ajak Nusantara. Ajak Nusantara, Salasa, Mapek Mapek Buana. Jangan dulu dikasih tahu dong. Nah. Kalau saya salah baru kasih tahu. Oke. Selasa Mapek di Sunda. Selasa Mapek Buana. Rabu Maneh di Sunda. Rabu Kamis. Aduh. Kamis apa, Dok? Nyending Wawangi. Nyending Wawangi, agak susah ya. Nyending Wawangi. Kamis Nyending Wawangi. Jumat suci diri, Nyucikan diri. nyucikan diri. Jumat, Sabtu, Minggu betah di imah. Tadi. Terima kasih Edo. Oke. Semoga ilmu Edo bermanfaat menjadi kebaikan buat Edo juga. Siap, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Salam.